Tengah viral, ratusan pencari kerja yang berdesakan di kawasan Horizon Industrial Park, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bahkan para pencari kerja ini akhirnya saling dorong yang mengakibatkan beberapa orang terjatuh ke dalam parit. Hal ini mengakibatkan seorang perempuan alami luka di kepala. Antusiasme tinggi pelamar lowongan kerja yang dibuka PT Red Solar Energy Indonesia ini membuat antrean menjadi tidak tertib. Sulitnya mencari pekerjaan menjadi salah satu faktor para pelamar kerja berdesakan dan saling dorong. Dari 100 calon pekerja yang dibutuhkan perusahaan yang mengajukan lamaran mencapai 400 orang. Uniknya, melihat video pelamar kerja berdesakan dan terjatuh ke parit viral di media sosial, pihak perusahaan akhirnya menerima 2 orang pencari kerja yang jatuh ke parit sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Pagi tadi, ratusan pelamar PPSU masih terus berdatangan ke kantor Gubernur Jakarta di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Masih membludaknya jumlah pelamar membuat mereka rela antri dan berdesakan demi mendapatkan giliran menyerahkan surat lamaran sebagai pasukan oranye. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, kembali menegaskan agar pihak kelurahan dan wali kota melakukan sosialisasi telah membuka posko lamaran kerja PPSU agar warga tidak terus membludak di Gedung Balai Kota. Warga juga bisa mendaftar secara online melalui laman jakarta.go.id. Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran. Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Sehingga dengan demikian sekali lagi pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Sementara pelamar mengaku tak mengetahui jika kantor kelurahan dan wali kota telah membuka posko lamaran kerja serupa. Dari grup RT. Oh, grup RT. Ya. Pak RT yang share. Oh, nge-share. Karena dari kelurahan katanya nggak ada. Oh, dari kelurahan nggak ada? Belum dapat info juga dari kelurahan? Selain kuota 1.100 orang untuk posisi sebagai petugas PPSU, Pemprov DKI Jakarta juga membuka lowongan pekerjaan sebagai petugas damkar, pasukan biru atau dinas tata air, dan pasukan hijau atau dinas pertamanan. Sejak lowongan kerja dibuka, sebanyak 7.000 lebih warga telah memasukkan surat lamaran mereka. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Jainal Fatah mengungkapkan alasan pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pembubaran dilakukan salah satunya karena kelanjutan Satgas tidak direstui Menteri Keuangan Sri Mulyani. Untuk membentuk sebuah Satgas dibutuhkan berbagai dukungan termasuk diantaranya pendanaan. Ditambah lagi saat ini otorita IKN telah mulai bekerja normal sehingga peran Satgas Pembangunan IKN tidak terlalu dibutuhkan. Sebelumnya Satgas itu dibentuk di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Jalan Raya Bekasi Raya Tipar Cakung, Jakarta Timur kondisinya memprihatinkan. Jembatan terlihat sudah lama tidak dirawat. Besi pengaman banyak yang hilang dan baut-baut pondasi rusak berkarat. Meski begitu, jembatan ini masih menjadi jalan penghubung pejalan kaki untuk menyeberang. Meski di bawah jembatan terdapat zebra cross. Namun warga memilih menggunakan JPO dengan alasan keselamatan karena banyak truk yang melintas dengan kecepatan tinggi. Setelah viral, JPO dan halte Tipar United Tractor kini diberi garis kuning agar tidak dapat dilintasi. JPO dan halte Tipar United Tractor ini satu dari sekian banyak JPO yang mengalami kerusakan. Bahkan JPO dan halte di Tipar Cakung kondisinya lebih memprihatinkan. Seluruh besi pengaman maupun besi halte hilang dan tidak diberi tanda larangan melintas. Masih, kalau untuk yang nyebrang-nyebrang masih ada. Tapi itu ada di polisi lagi. Kapan di garis polisi? Kan bukan garis polisi, itu tahun nih. Kita baru ini saya lihat ini. Kemarin berarti masih ada? Kemarin masih ada. Biasanya yang nyebrang ini warga dari mana Bang? Atau pekerja pabrik? Warga sini, kerja di sini, sama orang-orang lah. Mau lewat jalan situ karena dulunya kan ada pagar-pagar pelindung ya kanan kiri. Cuman saat ini udah nggak ada. Jadi kalau saya lewat situ tuh agak pusing. Cuman masalahnya adalah nggak punya alternatif lain. Harus lewat situ. Kenapa?
karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Warga dan pengguna jalan berharap pihak terkait segera merevitalisasi JPO dan halte di sepanjang Jalan Raya Bekasi Cakung sebelum memakan korban jiwa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan anak-anak di Kampung Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sangat senang dengan kehadiran tim MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta. Mereka sangat antusias diberikan edukasi tentang peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi agar tetap terjaga dengan baik. Anak-anak ini juga sangat gembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta. Terima kasih Kakak MNC Peduli udah ngajarin kami tentang menyelamatkan bumi. Caranya gimana? Caranya berhemat listrik. Apalagi? Terus matikan lampu kalau tidak digunakan. Ada lagi? Berhemat air. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta juga memberikan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Melalui program Food Rescue ini, diharapkan dapat memenuhi nutrisi harian warga. Seperti perkumpulan hotel yang dimana kita mempunyai program yang gimana daripada food waste, makanan itu biar tidak terbuang sia-sia, kita kumpulkan semua dan kita bisa kedonasikan ke sini untuk manfaatnya lebih ke lebih manfaat ke warga sekitar tentunya. Jadi biar makanan itu biar lebih bermanfaat buat warga-warga di sini tentunya gitu. Alhamdulillah dengan adanya pemberian makanan dari MCTV kita bisa terbantu. Bisa ya makan gratis lah. Alhamdulillah lumayan, ada daging, ada mie, nasi goreng gitu, ada roti juga. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Sahriza Zangkia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Partai Perindo mendukung penuh langkah Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang berencana memperbaiki sistem program pendidikan dokter spesialis dengan mewajibkan dokter PPDS melakukan screening kejiwaan setiap 6 bulan sekali. Program ini harus segera dijalankan sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap masyarakat, khususnya para pasien. Sebagai partai yang berkomitmen penuh dalam melindungi kaum perempuan, Partai Perindo juga telah menginstruksikan kepala daerah serta para kadernya untuk mengawal penerapan kebijakan tersebut di daerah masing-masing. Dan dari partai sendiri, ini tidak hanya menjadi sikap politik, tetapi juga menjadi instruksi, begitu ya, kepada seluruh kader-kader Partai Perindo untuk komitmen membantu, mendampingi, menangani perkara-perkara aduan-aduan yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Yang kami yakini adalah sebaik apapun pada akhirnya nanti sistem yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini untuk mentransformasi program pendidikan dokter spesialis ini akan terdapat celah yang ketika pengawasan ini tidak dilakukan secara serius dan secara komprehensif, ini nantinya akan membuka ruang lagi untuk kejadian-kejadian yang sama yang terjadi hari ini. Untuk mencegah maraknya kasus kekerasan seksual, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengevaluasi sistem pendidikan kedokteran dengan memperkuat kurikulum yang menekankan pada pembentukan karakter serta tanggung jawab moral yang tinggi. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dimas Winardi, iNews melaporkan.